Oke, selamat datang lagi di channel saya Rifit 93. Teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman yang terjadi di tempat gym yang saya latihan, di mana fitness pemula banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan di saat nge-gym. Nah, untuk itu simak terus video ini, jangan kemana-mana. Yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa tekan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, dan jangan lupa like, komennya teman-teman. Nah teman-teman, yang pertama yang biasanya saya lihat yang banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh fitness pemula ialah yang pertama, latihan banyak bercampur alat. Nah bro, untuk kita semua ketahui bahwa dalam membangun otot tidak semudah itu yang kita pikirkannya teman-teman. Jadi saran saya, alangkah baiknya teman-teman mainnya cukup satu alat. Dalam artiannya tujuan teman-teman itu di saat ke gym itu untuk latihan otot apa. Nah lebih simpelnya misalnya ke gym untuk latihan otot shoulder atau bahu. Nah teman-teman ke sana itu cari alat-alat yang fungsinya untuk melatih otot bahu. Jangan ke sana lalu mulai dari otot bahu, kemudian otot back, dan kemudian otot kaki, kemudian chest. Semua alat itu teman-teman coba untuk latih itu tidak boleh ya, saran saya tidak boleh. Itu sangat salah dan sangat fatal, akan mengakibatkan cedera pada otot-otot teman. Jadi saran saya, kita harus punya rencana ke gym itu. Kita fitness untuk di hari ini latihannya apa, kemudian besok latihannya apa. Jadi mesti semuanya terprogram dengan baik ya teman-teman. Yang kedua itu tidak tahu tentang pola latihan dan pola makan. Itu sangat paling fatal juga ya teman-teman. Paling utama itu tentang pola makan dan juga pola latihan yang baik. Nah pola latihan seperti yang di poin pertama yang sudah saya sampaikan, bahwa kita harus punya program. Buat program dalam seminggu itu berapa kali latihan. Kalau saya pribadi dalam seminggu biasanya saya latihan 5 kali. 2 harinya saya off. Nah di 2 hari itu biasanya saya lakukan kardio itu biasanya saya latihan otot perut di rumah, ataukah jogging di tempat, maupun lari di jalan-jalan utama 30 menit saya jogging. Kenapa jogging 2 hari saya buat untuk jogging atau istirahat? Karena kita kardio juga itu sangat penting, dimana kardio itu juga bisa meminimalisir kerja jantung dan juga gula darah, kolesterol, lemak di dalam tubuh kita juga. Itu kardio itu sangat penting ya, bisa meminimalisir semua yang tadi sudah saya sebutkan. Dan juga bisa dari kardio itu bisa mengatur napas kita agar bisa normal dan baik. Nah untuk pola makan bro, untuk kita semua ketahui bahwa pola makan itu sangat penting, sangat menentukan untuk tumbuh kembangnya otot kita. Jadi pola makan saran saya, bagi yang teman-teman yang surplus kalori, makan itu, kalau saya pribadi saya makan 5 kali dalam sehari ya teman-teman. 3 kali makan besar dan 2 kali atau 3 kali juga makan kecil, ngemil. Nah itu cemilan yang biasa saya makan juga untuk membantu agar perut kita itu tidak terlalu lapar. Sehingga di setiap saat itu terisi oleh makanan-makanan. Jadi 3 jam sekali itu Anda harus makannya teman-teman. Dan yang paling utama, protein itu harus tercukupi. Misalnya berat badan saya 70 kilo, berarti protein yang saya butuhkan itu ialah 70 dikalikan 2. 70 dikalikan 2 berarti 100
40 gram protein per hari yang saya butuhkan. Kemudian yang ketiga ialah latihan hanya satu otot. Nah, yang biasanya saya lihat di gym yang biasanya tempat gym yang saya latihan di Kimson Center itu, ada sebagian besar teman-teman yang ke tempat gym itu cuma melatihnya satu otot, seperti otot chest. Dia maunya itu tampilannya dari upper body-nya harus keren. Di situ setiap saat itu biasanya dia latihan otot chest dan juga otot kecilnya dia padukan dengan bicep dan juga tricep. Nah, setiap saat dia ke gym itu dia cuma latihan chest dengan bicep tricep. Dia tidak fokus ke otot-otot yang lain seperti shoulder, trapezius, otot back ataupun otot leg, tapi dia fokus hanya satu otot, itu yaitu chest. Sehingga di saat dia mendapatkan transformasi itu hanya pada otot chest. Otot yang berkembang hanya chest dan juga tricep, bicep. Ada pula aja dari teman-temannya seperti sebagian besarnya begitu. Dia fokusnya ke upper body, sedangkan lower body-nya dia tidak fokus, sehingga otot yang besar di bagian atas upper body, sedangkan betisnya itu seperti nyamuk atau sapu lidi. Jadi kelihatannya sangat lucu ya teman-teman. Nah, yang keempat, latihan tidak serius, banyak bercerita sehingga tidak fokus. Nah teman-teman, ini juga banyak kejadian yang terjadi di tempat fitness yang biasanya saya latihan. Banyak teman-teman ke gym itu mereka tuh misalnya latihan back. Jadi setelah latihan set pertama mereka bercerita. Jadi cerita punya pengalaman di gym, acara latihannya seperti ini, seperti itu. Jadi durasi cerita mereka itu sekitar 5-10 menit itu mereka bercerita. Sedangkan otot kita itu membutuhkan yang namanya keseriusan. Kalau kita serius maka otot kita itu berkembang dengan baik. Tapi misalnya kita tidak serius, maka otot kita juga akan stuck atau bertahan pada posisi yang yang sudah dia merasa nyaman atau malas. Jadi otot kita itu seperti karakter kita juga. Kalau kita malas, dia juga malas. Jadi saran saya untuk teman-teman yang nge-gymnya biasanya perbanyak waktu untuk bercerita dengan teman, itu harapan saya tidak boleh lagi seperti begitu. Fokus. Istirahat antar set itu minimalnya maksimalnya 1 atau 2 menit. Kalau tidak itu waktu durasinya hitungan detik, itu sudah perlu untuk masuk ke set kedua. Nah, yang kelima, memaksakan diri untuk angkat beban yang berat tanpa memikirkan gerakan yang benar. Jadi dia itu karena dia terlalu bersemangat sehingga dia maunya tuh angkat beban yang berat, walaupun meskipun dia masih pemula, tapi dia mau angkat beban yang berat. Nah, berarti di sini tuh seolah-olah dia mau memberikan satu tekanan atau dengan cepat dia mau memberikan ototnya itu cedera. Ini sangat fatal ya teman-teman. Saran saya untuk teman-teman pemula, angkat beban sesuai dengan kemampuan teman-teman. Beban yang semaksimal mungkin teman-teman angkat. Jangan dipaksakan melebihi dari kemampuan teman-teman. Jadi saran saya per setnya, misalkan latihan otot dada atau chest, berarti set pertama kita pemanasan dulu 15 atau 16 repetisi, masuk ke set inti. Set kedua itu dengan menggunakan barbel yang 10 kilo ataupun 5 kilo sesuai kemampuan kita ya teman-teman. Nah, kemudian di set yang ketiga ditambah lagi bebannya. Kemudian di set yang keempat ditambah lagi bebannya. Jadi repetisinya untuk pemula itu repetisinya 12 sampai mohon maaf ya teman-teman, repetisi untuk pemula itu 8 sampai 12 repetisi. Itu antara 3 atau 4 set. Jadi
tidak terlalu dipaksakan untuk angkat beban yang berat untuk pemula. Nah, yang berikut yang keenam, latihannya berjam-jam. Teman-teman, ini sangat lucu, sangat sering terjadi dan selalu terjadi di tempat fitness yang saya latihan, itu Kimson Center di Maluku Tenggara. Itu mereka itu latihannya itu biasanya 2-3 jam, teman-teman. Sedangkan yang saya pelajari, yang sudah saya lihat, yang sudah saya alami sendiri, saya pelajari dari Deddy Corbuzier, juga Om Aderai, banyaklah atlet-atlet profesional yang sudah memberikan banyak video tentang durasi latihan. Jadi teman-teman, saran saya durasi latihan itu yang paling tepat dan yang paling maksimal itu 60-90 menit, itu sudah cukup. Bahkan kalau 90 menit itu sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Dan kalau bisa 60 menit itu sudah lumayan cukup, teman-teman. Tapi kebanyakan yang saya lihat di tempat fitness saya itu mereka tuh latihannya berjam-jam, dari 2-3 jam itu mereka latihan. Nah, itu sangat salah ya teman-teman. Itu sangat salah sekali, teman-teman. Nah, yang ketujuh di sini, istirahat yang tidak cukup. Nah, teman-teman, soal istirahat ini sangat berpengaruh kepada pertumbuhan otot kita ya teman-teman. Jadi dalam sehari itu kita harus memaksimalkan waktu istirahat kita. Itu ada pada kisaran 6-7 jam, itu waktu yang baik untuk kita beristirahat. Di mana istirahat itu otot kita itu berkembang, di mana yang tadinya kita merusak otot kita, jaringan otot kita di tempat gym itu, dia melakukan recovery kembali. Jadi disitulah otot kita berkembang pada saat kita istirahat. Jadi saran saya, istirahat maksimalnya 7 jam atau 6 jam, itu perlu sekali ya teman-teman, untuk pertumbuhan otot kita secara baik ya. Oke. Teman-teman, itulah beberapa kesalahan yang sering saya alami yang sering saya lihat dan saya temukan di tempat gym yang saya latihannya, di gym Kimson Center. Nah, bagi teman-teman semua, apabila video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya biar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya terkait dengan dunia fitness, pola makan, dan juga pola istirahat. Demikianlah video saya di kali ini. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.